Hai guys, kembali lagi ke Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Jadi gaya gesek itu merupakan gaya yang timbul karena dua permukaan benda itu saling bersentuhan. Oke, jadi misalnya ini ada benda dan juga lantai ya. Karena ini bersentuhan, maka bisa terjadi gaya gesek. Nah, gaya gesek ini muncul ketika permukaan itu kasar, ya. Jadi kalau dalam soal diketahui lantainya kasar, wah itu pasti ada gaya gesek. Nah, ciri dari gaya gesek adalah dia itu arahnya berlawanan dengan arah gerak. Jadi kalau arah geraknya ke kanan, oke, maka gaya geseknya ke kiri. Ini gaya gesek. Oke, gaya gesek sendiri simbolnya adalah FR. Oke, sekali lagi ya, gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak. Oke, nah ada dua jenis gaya gesek yang kita harus tahu. Ada gaya gesek statis atau simbolnya adalah Fs dan gaya gesek kinetis atau Fk. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kan, sekarang besarnya gaya geseknya berapa? Kita tahu nih, arahnya berlawanan. Contoh nih ya, benda ini ditarik dengan 30 Newton. Oke, gaya geseknya akan berlawanan. Tetapi besarnya berapa? Nah, itu yang akan kita pelajari bersama-sama dengan melihat satu persatu jenis gaya gesek di bawah ini. Gaya gesek statis dan juga gaya gesek kinetis. Yang pertama adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini simbolnya adalah Fs. Ini merupakan gaya gesek yang dialami benda pada saat benda tidak bergerak. Oke, pada saat benda tidak bergerak maka gaya geseknya adalah gaya gesek statis. Oke, ketika benda bergerak maka gaya geseknya adalah Fk, yaitu gaya gesek kinetis. Itu adalah gaya gesek saat benda bergerak. Nah, gaya gesek kinetis ini juga disebut sebagai gaya disipatif. Jadi ini merupakan gaya dengan usaha yang dilakukan akan berubah menjadi kalor. Di sini ada rumus Fs maksimum sama dengan μs kali N. μs adalah koefisien gesekan statis. Jadi Fs maksimum ini itu gampangnya adalah patokan ya. Patokan untuk tahu apakah benda diam atau bergerak. Oke, kalau dia diam maka Fs atau gaya gesek statisnya sama dengan resultan gaya yang sesumbu dengan arah gerak. Oke ya, yang sesumbu dengan arah gerak. Tetapi kalau dia bergerak gimana? Kalau bergerak dia pakai Fk. Fk sama dengan μk kali N, di mana μk adalah koefisien gesekan kinetis. Jadi contoh nih ya, ada benda di atas lantai kasar, dia pasti punya yang namanya W, benar ya? Misal ya, massa bendanya 2 kg, artinya W-nya 20 Newton ya. Ini 20 Newton. Dia juga punya yang namanya N. Tegak lurus dengan permukaan bendanya atau bidang sentuhnya. Lalu ada P. Misalnya gayanya aku misalkan ini P. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ditarik oleh gaya P, maka ada gaya gesek. Ya kan, kalau lantainya ini kasar. Gaya geseknya berlawanan dengan arah gerak. Ini FR. Oke. Kita tulis FR dulu ya, karena kita nggak tahu nih FK atau Fs. Sekarang untuk tahu benda ini bergerak atau enggak, maka caranya adalah gini. Kita tentukan apakah benda diam atau bergerak. Caranya gimana? Pakai rumus Fs maksimum sama dengan μs kali N. Ya. Misal nih ya, diketahui di soalnya μs sama dengan 0,4, μk sama dengan 0,1. Oke, maka μs-nya ini 0,4, N-nya berapa? Nih kalian bisa lihat ya. N itu pada sumbu Y.
benar ya. Pada sumbu Y juga ada gaya lain yaitu W, tapi ke bawah. Sedangkan dia pada sumbu Y, dia kan tidak bergerak, ya kan? Dia tetap ada di lantai. Maka N-nya akan sama dengan W, yaitu 20 Newton. Oke, jelas ya, karena di sini yang di sumbu Y hanya N dan W tapi beda arah. Dan ternyata mereka nggak bergerak, sehingga N sama dengan W. Sama dengan 20 Newton. Oke, ini sama dengan 8 Newton. Sehingga teman-teman, ini adalah gaya minimum yang diperlukan agar benda bergerak. Cukup jelas ya. Jadi, kalau misalkan nih ternyata P itu 2 Newton, oke, maka benda tersebut akan diam. Kenapa? Karena kurang dari 8 Newton. Gimana kalau 8 Newton? Dia juga diam. Karena 8 Newton ini adalah batasnya. Pada saat P 8 Newton, maka benda itu tepat akan bergerak. Oke, namanya tepat akan bergerak berarti belum bergerak. Cukup jelas ya. Tetapi ketika dia 10 Newton, maka benda ini bergerak. Gimana nanti kalau dalam sumbu X gayanya ada banyak? Ini kan ada P aja. Gimana nanti kalau ada gini? Ini P, ini M, ini T, misalnya kayak gitu. Gimana? Nah, maka P yang dimaksud di sini adalah resultan gaya. Ya, resultan gayanya. Kalau 2 Newton dia diam, 8 Newton dia diam, 10 Newton dia bergerak. Sekarang kita akan menentukan besar gaya geseknya. Kita pakai permisalan 2 contoh ya. Ketika 2 Newton dan 10 Newton, jadi yang diam sama bergerak. Ketika benda itu diam, maka Fs sama dengan P. Kalau P-nya 2 Newton, maka Fs-nya juga 2 Newton. Kalau P-nya 8 Newton, maka Fs-nya juga 8 Newton. Jadi, kalau P-nya makin besar, Fs-nya juga makin besar. Tetapi kalau benda bergerak, misal ya, P-nya sama dengan 10 Newton, maka kita pakai Fk karena bergerak. Mu K dikali N. Mu K-nya 0,1, N-nya 20 Newton, sama dengan 2 Newton. Oke. Ketika P-nya 10 Newton, maka Fk-nya 2 Newton. Oke. Ketika P-nya mungkin 20 Newton, Fk-nya berapa? Fk-nya tetap juga 2 Newton. Kenapa? Karena Fk ini rumusnya tidak dipengaruhi oleh P. Oke. Beda ya, jadi ya, kalau benda diam, dia akan beda ya berarti ya. Kalau benda diam, semakin tinggi P-nya, Fs-nya semakin tinggi. Oke. Tetapi untuk benda bergerak, berapapun P-nya, Fk-nya tetap. Karena rumus Fk tidak dipengaruhi oleh P. Cukup jelas ya? Nah, satu hal lagi teman-teman yang perlu di notes adalah untuk mu ini, mu S itu pasti lebih besar daripada mu K. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian dikasih 2 mu, kalian suruh nebak mana yang mu S, mana yang mu K. Yang mu S pasti lebih besar dibandingkan mu K. Oke, cukup jelas? Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Sebuah balok bermassa 20 kg berada di atas lantai mendatar kasar. Oke, karena lantai mendatar kasar pasti ada gaya gesek. Oke, ini massanya adalah 20 kg. Mu S 0,6. Oke, ini lantainya kasar ya. Mu S 0,6, mu K 0,3. Kemudian balok ditarik gaya sebesar F mendatar. Oke, ditarik gaya F mendatar. Tentukan gaya gesek yang dirasakan balok dan percepatan balok jika F-nya 100 Newton, F-nya 140 Newton. Langkah pertama, kita harus tentukan dulu benda diam atau bergerak. Oke, tahunya kita cari patokannya dulu, benar ya? Patokannya adalah Fs maksimum. Fs maksimum rumusnya apa? Mu S dikali N. Oke, mu S-nya 0,6. Sekarang N-nya nih berapa? Oke, kita gambar dulu gayanya ya. Di sini ada W. W-nya 200 Newton. Dapat dari mana? 20 kali 10. M kali G. Gaya normalnya ke atas. Benar ya?
Nah, kesimpulannya kalau kita lihat di sini di sumbu Y hanya ada N sama W. W-nya ke bawah 200 Newton, artinya N-nya ke atas juga 200 Newton. Tuh ya. Berarti ini 200 Newton sama dengan 120 Newton. Oke, ini adalah patokannya. Oke, sekarang kita kerjakan soal A dulu. Kalau F-nya 100 Newton, F ini kan kurang dari Fs maksimum. Benar ya? Maka bendanya diam. Kalau bendanya diam, gaya geseknya berapa? Pakai Fs, benar ya? Sama dengan F, sama dengan 100 Newton. Jadi kalau aku gambarkan, akan jadi kayak gini nih. Ini ditarik 100 Newton, Fs-nya 100 Newton. Oke, percepatannya berapa? Nah, sekarang kita pakai rumus aja. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya berapa? Ke kanan 100 Newton, ke kiri 100 Newton, berarti dikurangi. Ya kan? Masanya adalah 20 kali A. 0 sama dengan 20 kali A, A-nya adalah 0 meter per second kuadrat. Oke, nah teman-teman sebenarnya kita nggak usah ngitung juga tahu ya. Namanya aja dia diam. Kalau dia diam berarti percepatannya adalah 0. Sekarang yang B, kalau F 140 Newton, oke, F-nya lebih dari Fs maksimum, benar ya? Maka dia bergerak. Oke, kalau bergerak maka kita pakai Fk, benar ya? Mu K kali N. Mu K-nya adalah 0,3, N-nya adalah 200 Newton. Oke, berarti Fk-nya 60 Newton. Kalau digambar, berarti gini ya. Ini 140 Newton, yang ini Fk-nya 60 Newton. Gimana cara cari A-nya? Sama, sigma F sama dengan M kali A. Gaya ke kanannya adalah 140 Newton, min 60 Newton, sama dengan masanya 20 kali A. 80 Newton sama dengan 20 kali A, A-nya adalah 80 per 20 meter per second kuadrat. Sama dengan 4 meter per second kuadrat. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda dengan massa 2 kg. Nah, ini ada gambarnya, kita langsung gambar aja di gambar ini ya. Kalau massanya 2 kg berarti W-nya adalah 20 Newton. Pokoknya kalau W langsung digambar aja. Terletak pada bidang datar, pada benda bekerja gaya F 10 Newton dengan arah 37 derajat terhadap bidang datar. Oke. Nah, F-nya ini miring. Kalau F-nya miring, maka kita langsung uraikan saja. Oke, biar nggak salah. Ini uraikan ke sumbu X, Fx. Uraikan ke sumbu Y, yaitu Fy. Oke. Nah, Fx-nya berapa? Fx adalah F cos alpha. Kenapa kok cos? Karena Fx ini dekat sama sudutnya, ya kan? Ini sisi samping. Oke, makanya pakai cos. Sedangkan Fy artinya pakai sin. Ini F sin alpha. Oke ya. Sekali lagi aku ingetin kalau misalkan di sini ada sudutnya. Oke, berarti kalau penguraian yang di sini, ya kan? Ini kan nempel sama sudutnya, maka ini pakai cos. Oke. Sedangkan penguraian satunya yang tegak lurus ini adalah pakai sin. Oke, sehingga ini F-nya 10, cos 37 berapa? Harus ingat ya, sin 37 adalah 0,6, cos 37 adalah 0,8. Cos 37 0,8 berarti ini 8 Newton. Kalau Fy 10 kali sin 37 0,6 maka ini 6 Newton. Maka Fx 8 Newton, Fy 6 Newton. Apabila mu S 0,2 dan mu K 0,1, tentukan percepatan yang timbul pada benda. Oke, sebenarnya langkah pertama kita harus cek dulu kan. Cek bergerak atau tidak. Pakai rumus apa? Fs maksimum sama dengan mu S kali N. Mu S-nya 0,2. Nah, N-nya harus kita cari. Kita gambar ya. N kan dari sini ya, dari bidang yang bersentuhan ini, dari permukaan lantainya ke atas. Oke, tegak lurus. N.
Berapa N-nya? Hati-hati, N-nya bukan 20 Newton. Kenapa? Karena di sini itu ada gaya lain ya pada sumbu Y. Oke, berarti kan gini ya, sigma Fy sama dengan 0, sigma F atas min sigma F bawah sama dengan 0. Sigma F atas harus sama dengan sigma F bawah. Yang atas apa? N plus 6 Newton, aku tulis 6 aja ya, karena takutnya nanti dikira 6N itu N tambah 6N jadi 7N. Enggak gitu ya maksudnya ya, jadi N tambah 6 sama dengan yang bawah 20 Newton. Newtonnya nggak aku tulis, biar nggak salah persepsi. Berarti N-nya sama dengan 20 min 6, sama dengan 14 Newton. Berarti ini mu S kali N, N-nya 14 Newton, kali 0,2 adalah 2,8 Newton. Oke, sekarang kita sudah tahu Fs maksimumnya 2,8 Newton. Bergerak enggak? Kita bandingkan dengan F yang mana? Oke ya, tetap ya bandingkannya dengan F yang sesuai dengan arah gerak. Ya kan? Arah geraknya dia kan nggak mungkin diagonal, ya kan? Nggak mungkin diagonal, pasti ke kanan, ya toh, atau ke kiri kalau ada gaya ke kiri. Tapi karena ini gayanya ke kanan, berarti geraknya ke kanan. Maka yang dibandingkan adalah Fx, bukan F. Jelas? Yang dibandingkan adalah Fx. Maka di sini Fx itu lebih dari Fs maksimum. Benar ya? Fx-nya 8 Newton, Fs maksimumnya adalah 2,8 Newton. Maka benda ini bergerak. Oke, karena benda bergerak, hitung Fk. Fk-nya berapa? Fk mu k kali N. Mu k-nya 0,1, N-nya adalah 14 Newton, sama dengan 1,4 Newton. Oke, berikutnya kita bisa cari percepatan kan? Sigma F sama dengan M kali A. Kita bisa gambar ya, gaya pada sumbu X aja karena arah geraknya pada sumbu X. Ini 8 Newton, yang kiri ini adalah 1,4 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. 8 min 1,4 sama dengan masanya 2 kilo dikali A. 6,6 sama dengan 2A. A-nya adalah 6,6 per 2 sama dengan 3,3 meter per second kuadrat. Cukup jelas kan?